Halo semuanya para sahabat Bucin Story, kembali lagi di Bucin Story. Dimana di sini gue akan membahas pengalaman-pengalaman bucin yang pernah gue alami, pengalaman yang mungkin menyedihkan, menyenangkan, ataupun mengharukan. Dan untuk kalian semua para sahabat Bucin Story yang mungkin ingin bergabung dan berpartisipasi menceritakan pengalaman bucin kalian di Bucin Story ini, kalian bisa langsung saja email di babanbartopan10@gmail.com. Oke, kita langsung saja mulai di pengalaman bucin story gue yang bakal gue ceritakan juga pada kali ini. Mungkin yang akan diberi judulnya itu adalah LDR atau panjangannya ada Long Distance Relationship. Bukan begitu. Langsung kita mulai ya. Latar waktu dan tempatnya itu adalah sekitar tahun 2016 atau 2017 awal. Di situ posisi gue baru lulus sekolah dan juga baru mendapatkan pekerjaan, dimana pada saat itu dari zaman sekolah kan gue sudah mempunyai seorang pacar, dan karena kondisi keadaan dari seorang pacar gue ini, dia harus pergi ke Jawa sedangkan gue di Tangerang ya kan. Jadi di situ gue sama dia ini LDR ya kan. LDR awalnya sih berjalan lancar, kita komunikasi lancar semuanya. Tapi seiring berjalannya waktu, kondisinya mulai berubah. Jadi dia ini jadi jarang untuk memberi waktu pada gua. Kita ini semakin jarang berkomunikasi dan dia ini susah sekali untuk membalas chat gue. Gue sini ya masih mewajarkan karena namanya manusia itu kan punya kesibukan masing-masing ya kan. Sehingga tidak bisa kita mengatur seenaknya gitu kan. Gue paham betul itu. Jadi pas dia di Jawa ini, karena pas itu dia sangat jarang balas pesan gue ataupun jarang ngabarin gue, kita sempat ribut, cekcok itu hal yang wajar lah, tapi saking besarnya keributan itu kita sempat putus. Jadi hubungan kita ini putus nyambung, kita sempat putus. Dan akhirnya kita setelah gue nggak bisa move on ya kan, jadi gue kembali lagi walaupun ya hati sudah tersakiti ya, nggak tau lah, mungkin guanya kali yang tidak sadar gitu ya kan, akhirnya gue balik lagi sama dia ya kan. Dan setelah itu jadi dia nih tinggalnya bukan cuma di Jawa, jadi sama Jawa emang gue sempat bersambung sama dia. Jadi gue tuh LDR bisa hampir dikatakan 4 tahun apa 3 tahun gitu, cuman setiap tahunnya kita kadang ketemu. Jadi dia tuh kadang dari Jawa datang Tangerang lagi, ada kesibukan apa, jadi kita suka ketemu, habis itu ke Jawa lagi. Dan setelah itu dia sempat tinggal di daerah Subang ini kan masih Jawa Barat. Subang ini masih Jawa Barat ya. Awalnya sih gue masih lancar-lancar aja sama dia, lancar. Jadi seperti biasa terulang kembali. Sikap dia mulai berubah ke gue ya kan. Dia jarang ngasih waktu ke gue gitu kan, mengabarkan gitu kan. Sebenarnya gue nggak masalah sih, namanya kita LDR jarang ngasih waktu ke kita ya kan. Yang penting kalau gue tuh kita komunikasi lancar dimanapun kita berada gitu kan, kita ngabarin ataupun ada kegiatan apapun itu kita ngabarin. Jadi masih bisa menunjukkan rasa perhatian kita terhadap pasangan. Menurut gue seperti itu ya kan. Dan dia kembali ngomong bosan ini kata-kata yang sangat gue benci guys sebenarnya. Tapi entah kenapa ketika gue sudah sayang dengan dia segala macam apapun itu, gue bahkan bukan menyalahkan dia. Apapun masalahnya yang dia ucapkan, apapun keadaan yang sekarang ini gue terima, gue selalu berkaca dan menyalahkan diri gue sendiri. Seakan-akan dia tuh kayak nggak pernah salah gitu di mata gue. Jadi dia kembali mengucapkan kata bosan ke gue ya kan. Tapi gue saat itu berpikir, gue nggak mau lo gini-gini terus ya kan. Gue ngomong ke dia ya kan, aku tahu ya kan, sekarang kita LDR, aku di Tangerang, kamu di Subang ya kan. Bener sih jaraknya nggak terlalu jauh ya kan.
Cuman yang namanya kita bosen atau apapun itu, gue tuh pengen harus bisa namanya menyempatkan waktu gitu loh. Menurut gue rasa bosan itu kan timbul sebenarnya karena kita jarang berkomunikasi, ataupun bisa jadi mungkin kita dekat dengan yang lain dan ada orang lain yang bisa membuat kita nyaman. Tapi gue nggak mau berpikiran ke arah situ. Gue orangnya selalu berpikiran positif apapun itu keadaannya, ya kan. Gue berusaha berpikir positif. Gue selalu berkata ke dia seperti itu. Yang penting kita tuh harus saling berkomunikasi gitu loh, biar mungkin rasa bosan itu apapun itu nggak timbul gitu kan. Tapi ya dia tuh makin sini makin cuek ya kan, makin cuek, balasnya pun singkat gitu kan. Karena sejujurnya rasa bosan itu menurut gue tuh cuman ujian ya kan, seberapa jauh kita bisa setia terhadap pasangan kita. Menurut gue seperti itu. Dan gue berpikir gue nggak bisa loh digini-giniin terus oleh dia ya kan. Di sini gue mati-matian untuk setia ya kan. Di sini gue mati-matian untuk setia. Tidak pernah yang namanya gue ngeduain dia walaupun gue LDR bertahun-tahun ya kan. Tidak pernah yang namanya gue intinya sebisa mungkin, semaksimal mungkin tidak mengecewakan dia. Tapi timbal baliknya tidak gue dapatkan ya kan. Di saat dia butuh dia bisa datang ke gue, tapi di saat dia tidak butuh ataupun sudah nyaman dengan keadaan di sana, dia dengan seenaknya ngomong bosan ke gue dan mengabaikan gue gitu loh. Jadi gue ada niatan mau nyamperin dia di Subang karena posisinya pun deket ya kan, Tangerang Subang. Tapi dia di sana tidak memberi izin ya kan, itu sudah pasti ya kan. Sudah pasti maksudnya sudah pasti itu sudah yakin gue dia kan tidak mengizinkan gue gitu kan. Niatan gue ke Subang ini ke sana untuk memperjelas keadaan. Gue ingin berbicara sama dia gitu kan. Kalau emang mau niat lanjut serius sama gue ingin sikap dia berubah tidak seperti ini ya kan. Gue ingin dia menganggap gue ada gitu loh, ya kan. Tapi jika memang dia sudah tidak ada perasaan apa-apa sama gue dan sudah tidak ingin bersama gue, ya ngomong aja gitu lah. Mari kita udahin, karena gue tidak ingin yang namanya memaksakan orang yang sudah tidak ingin bersama gue. Intinya seperti itu ya kan. Gue sekarang gini caranya. Bagaimana kalau gue tidak ingin kesana tapi gue tidak tahu alamat dia ya kan, karena gue tidak diberi izin sama dia. Tapi di sini akhirnya gue bisa mendapatkan alamat dia. Gue tidak minta ke dia alamat tidak, tapi gue ingat sewaktu sebelum kejadian ini terjadi, gue sempat mengirim paket ke tempat dia di Subang ya kan. Gue sempat mengirim paket dan namanya paket kan situ ada alamatnya. Nah gue dapat alamatnya nih, alamat tempat kerjanya gue dapat. Akhirnya setelah gue berpikir sekian lama, gue nekat ke sana walaupun dia tidak memberi izin gue untuk pergi ke Subang ya kan, ke tempat dimana dia berada. Akhirnya gue nekat. Nah tapi permasalahannya gini nih, gue itu orangnya selalu di Tangerang, nggak pernah kemana-mana ya kan, nggak pernah kemana-mana. Akhirnya gue nanya ke teman-teman gue yang perantauan ya kan, di pabrik atau teman kerja gue gitu kan. Gue nanya gimana nih caranya kalau mau ke Subang, naik apa ya kan. Mereka memberitahu, oh Pan gampang, tinggal naik bis ya kan, bis ini. Gue survei ke beberapa orang, oh ternyata bisa sama nih, bisa bis ini ya kan. Dan pada saat itu gue yakinkan, nekat ke sana walaupun gue nggak diberi izin oleh dia ya kan. Jadi gue ini kan kerja hari Sabtu dan Minggu ini gue libur. Jadi gue pastikan gue hari Sabtu ke sana ya kan. Gue hari Sabtu ke sana. Dari rumah gue berangkat naik ojek online ke tempat terminal bis gitu kan, yang berhenti di pinggir jalan gitu kan, pokoknya ada terminal bis pokoknya. Gue naik ojek online ke sana dan akhirnya gue naik bis ya kan. Gue tuh berangkat sekitar jam 8 lah, jam 8. Yang gue kira gue bakal nyampe Subang tuh sore ya kan. Gue pada situ masih awam ya kan. Ternyata setelah naik bis gue menunggu di bis, nyampe lah gue di Subang itu sekitar jam 10 ya kan, jam 11an lah pada saat itu. Sedangkan ini cewek gue ini kan dia
pulang kerja itu jam 5. Dari jam 11 ke jam 5 itu kan masih sangat lama ya kan. Akhirnya setelah gue turun bis, gue nyari tukang ojek, karena gue pada saat gue turun bis langsung banyak tukang ojek yang nyamperin kan. Nah gue ngomong ke tukang ojek ini, gue mau alamat ini ya kan, mau alamat ini. Cuman gue ngomong ke tukang ojek, sebelum gue ke alamat ini tolong nganterin gue ke musola dulu, cari gue musola ya kan, karena gue di situ kan waktu mau zuhur juga kan, gue mau sholat dulu, zuhur dulu. Akhirnya setelah ke tempat sholat zuhur itu, ke musola sholat zuhur, gue diantarkan lah ke tempat si cewek gue kerja ini ya kan, cewek gue kerja ini. Nah gue sudah diantarkan oleh ojek online itu. Ternyata gue di situ nggak tahu ditipu atau apa ya kan. Jadi dari tempat turun gue bis ini ke tempat cewek gue kerja ini itu cuma lurus terus belok kanan, tetapi gue masih tukang ojek ini dia udah bawa muter-muter, seakan-akan ini tempat jauh dari gue ya kan, seakan-akan dari tempat gue turun bis ke tempat cewek gue kerja ini sangat jauh. Pas gue turun, gue ngeliat ke arah sana, lah perasaan gue tadi turun bukannya di situ ya, cuman gue di situ. Ya udahlah, mungkin ini permainan ya kan, biasalah kata gue. Akhirnya gue ngasih uang ke dia kan. Di situ gue sekitar jam 1 gue udah ketemu tempat kerja dia, gue udah ngeliat tempat kerja dia. Cuman kan dia pulang kerja jam 5. Gue nggak mau tuh langsung nyamperin dia, karena gue nggak mau ngeganggu aktivitas dia di dalam lingkungan kerjaan dia ya kan. Dia dikerja kayak di sebuah toko gitu. Akhirnya gue mencari musola lagi sekalian gue istirahat terus gue sekalian sholat asar juga ya kan. Gue cari musola ya kan. Nah setelah gue istirahat sholat asar dan pada saat itu 4:30, oke, gue jalan kaki lah dari musola itu ke tempat kerja dia, toko dia ya kan. Jalan kaki jam 4:30, jadi gue tinggal nungguin setengah jam doang kan tuh. Sampai di situ gue digangguin sama orang gila gitu. Jadi di situ tuh ada beberapa orang gila, gue duduk di samping orang gila, gue duduk samping orang gila. Akhirnya gue nyari tempat yang aman juga lah. Dan setelah jam 5 gue ngeliatin nih di tempat toko dia, mana ya kok orang lain terus yang lewat. Aduh, gue takutnya gue nggak ketemu dia nih, sedangkan gue chat aja nggak dibalas kan, sampai dia mungkin dimatikan ya kan. Gue ngeri nggak ketemu dia. Dan akhirnya setelah sekian lama gue menunggu, setelah perjuangan gue dari Tangerang ke Subang, akhirnya gue ketemu dia. Dia jalan, akhirnya gue samperin kan. Gue samperin, gue sebut nama dia. Enggak, tapi di sini enggak gue samarin, enggak gue sebut. Gue sebut nama dia. Gue pegang tangan dia. Ayo kita ngomong bentar ya. Dia kayak, apaan sih? Dia jalan gitu aja. Dia nggak modelin gue loh. Gue jauh-jauh dari Tangerang, dia jalan gitu aja. Maksudnya, kan di sini gue ngerasa gue nggak berbuat salah apa-apa, tapi dia kayak ngehindar gitu dari gue, pengen seakan-akan tuh nyuruh gue ngejauh dan ngelepas dia gitu kan. Gue ngomong ke dia, apa sih masalahnya kan? Ayolah kita omongin bentar. Kasih aku waktu 10-15 menit. Ya kan? Aku pengen semuanya ini jelas ketemu gitu kan. Tapi dia ngirauin gue dan kata dia, ya udah kalau mau ngomong di rumah aja, kata dia gitu kan. Aku nggak boleh pulang kerja main gitu kan. Akhirnya gue ke rumah dia lah, dianterin sama dia kan. Tapi tetap dan di rumah dia ini dia cuek sama gue, cuek sama dia. Pas saat itu di rumah cuma ada neneknya ya, karena keluarganya mungkin kerja atau apa, gue nggak tahu ya. Di saat neneknya gue ngobrol sama dia, akhirnya gue ngobrol tumpat mata sama dia ya kan. Sebenarnya kamu kenapa ya kan? Kejadian ini tuh sebelumnya pernah terulang ya kan. Jadi dimana kamu ngejauh, ngindar dari aku dan kayak nggak pedulin aku gitu. Aku nggak mau kejadian ini terulang kembali gitu ya kan. Nggak mau kejadian ini terulang kembali. Gue nanya sebenarnya ada apa gitu kan. Dia juga nggak jawabannya sih, ya nggak ada apa-apa sih gitu kan, nggak ada apa-apa. Gue ngomong lagi ke dia, bukannya gitu maksudnya. Kalau kamu yang pengen hubungan ini masih lanjut, kalau kamu yang masih sayang sama aku ya kan, aku nggak mau kamu kayak gini ya kan. Aku mau kamu ngeluangin waktu buat aku ya kan. Aku mau kamu setidaknya sesibuk-sibuknya kamu ngasih kabar ke aku. Kita masih bisa kontekan gitu kan. Ini tapi keadaannya sekarang ini.
kamu sangat susah untuk dikabari, sangat susah untuk memberi kabar ke gue gitu kan. Udah gitu sekalinya gue ngechat pun kamu ngebalasnya sangat-sangat singkat gitu kan. Intinya sangat susah lah untuk ngasih waktu luang ke gue gitu kan. Kalau kamu masih pengen lanjut, aku pengen kamu berubah intinya ya kan. Kalau kamu emang udah gak mau sama aku, ya silakan kita udahan. Karena aku gak pernah mau maksain orang yang udah gak sayang sama aku untuk terus bersama aku gitu ya kan, kata dia. Terus dia jawab, emangnya mau kita putus? Ya, itu tergantung dari mana kamu. Kau jujur dari aku bisa sayang sama kamu. Tapi kalau kamu udah sayang sama aku gak mau untuk mempertahankan hubungan ini. Akhirnya di situ dia diam. Ya kan. Tapi jujur di sini gue masih nggak nemu kejelasan gitu kan. Intinya dia nggak mau hubungan kita ini putus. Intinya dia seperti itu ya kan. Di sini dia cuma ngerasa bosan gitu kan dan butuh waktu ya kan. Akhirnya setelah maghrib tiba, isya tiba malam gitu ya kan. Waktunya jam 8 jam 7-an ya kan. Setelah isya lah, pada isya kita keluar lah main sama dia, cari makan ya kan. Main cari makan sama dia, ngobrol-ngobrol segala macam. Main sana sini akan ngobrol-ngobrol. Akhirnya suasana udah sedikit tenang tuh, udah sedikit berjalan lancar, tidak seperti yang sebelumnya ya kan. Dan di situ gue ngomong ke dia, aku cari tempat penginapan ya. Maksudnya gue bukan nginep sama dia, gue nginep sendiri. Aku cari tempat penginapan ya, biar aku besok masih bisa ketemu sama kamu gitu ya kan. Biar aku masih bisa ketemu sama kamu. Tapi dia di situ dia tidak memberi izin ke gue. Udah nggak usah ya kan, udah nggak usah ya, besok hari Minggu aku sibuk nggak bisa kemana-mana. Ya udah nggak apa-apa, aku yang main ke tempat kamu. Tapi dia di situ ngekang gue guys. Dia di situ nggak mau. Intinya dia tuh pengen gue langsung pulang. Sedangkan pada saat itu jam sekitar jam setengah 10, jam 10 malam. Dimana kondisinya kalau gue pulang gue bakal susah nemuin bis. Itu pun gak bisa langsung ke Tangerang, gue harus transit ke Jakarta dulu ya kan. Gue harus transit ke Jakarta dulu. Tadi situ gue benar-benar bingung. Sebenarnya gue udah senang bisa ketemu dia pada saat itu, serius. Karena saking bucinnya gue tahu di situ gue udah gak dihargain, gue nggak tahu. Tapi kenapa gue masih bertahan? Saking begonya gue di situ ya kan. Lu tau gak sih dimana hati lu mencoba, dimana wajah lu ini mencoba tersenyum tapi hati lu tersakiti. Inilah pada saat itu gue alamin seperti itu. Akhirnya gue pulang, pamitan gue ke dia, gue pulang. Intinya seperti itu tadi, dia kan masih belum mau putus sama gue. Tapi gue pengen mencoba ngomong ke dia kan, gue mau sikap dia berubah ya kan. Dan dia mengiyakan ya kan. Akhirnya gue pulang sekitar jam setengah 10, jam 10-an. Dari Subang itu gue nanya, gue jalan kaki dulu, pinggir jalan kaki. Jadi bawahnya kayak tempat playover gitu. Gue jalan sampai ke atas. Gue nanya orang-orang sekitar situ, Pak, di sini masih bisa nggak Pak nunggu bis dari Subang langsung ke Tangerang? Waduh, udah jam 10 ya, kayaknya bakal susah deh katanya. Walaupun ada, kalau mau kamu transit ke Jakarta. Oh gitu ya. Akhirnya gue dibantuin kan sama orang kan, sama warga di situ kan, satu warga lah, untuk ditungguin bis. Akhirnya berhenti bis. Akhirnya ada bis yang transit di Jakarta, transit Jakarta ya kan. Akhirnya gue naik, gue bilang makasih Pak ya sudah dibantu. Ya sama-sama deh. Gue bis itu, di dalam bis itu gue nangis loh. Gue jujur di dalam bis nangis. Gila ya, sampai segininya loh perjuangan gue untuk seorang wanita yang tidak menghargai gue gitu ya kan. Gue tahu gue orangnya jarang jatuh cinta sama cewek. Gue orangnya jarang pacaran sama cewek. Tapi kenapa sekalinya jatuh cinta sama cewek gue bisa sampai segila ini ya kan. Gue nangis anjir. Gue tuh mencoba wajah gue tuh tersenyum. Gue mencoba keadaan seperti itu. Tapi pada kenyataannya hati gue tuh tersakiti pada saat pulang itu. Nangis. Bego banget gue sumpah. Akhirnya gue turun di Jakarta itu gue sekitar jam 12-an lah. Nyampe Jakarta sekitar jam 12 di Kampung Rambutan kalau gak salah. Gue nyampe Jakarta Kampung Rambutan. Nah
di situ gue nunggu bis lagi dari Jakarta ke Tangerang tuh udah nggak ada sama sekali, karena kadang tengah malam udah nggak ada sama sekali ya kan, udah nggak ada sama sekali. Di situ akhirnya gue ngegembel, gue tidur di jalan. Tadi gue ada niatannya gue nunggu pagi, karena di situ banyak juga sih orang-orang yang gembel, kayak orang-orang yang mau naik gunung segala macam, dia pada banyak yang di jalan tiduran gitu kan. Di situ banyak angkot yang nawarin, ayo deh, mau kemana emang? Gue sebutnya Kalideres, karena Kalideres ke Tangerang kan. Iya naik angkot ini aja, ntar kamu turunin lagi naik ini gitu. Gue nggak mau, karena rawan cuy. Pada saat itu rawan begal atau penikaman segala macam. Kadang angkot sepi nggak ada siapa-siapa. Kalau gue ditodong pisau ataupun pistol ya kan, abis gue. Gue nggak mau. Akhirnya gue situ sempat tiduran sampai jam 1, tidur sejam lah. Tapi gue bete ya kan. Di situ sebenarnya banyak taksi yang nawarin, cuman karena gue males ya kan, karena harganya tuh lumayan lah naik taksi itu kan. Akhirnya ada yang nawarin gue dengan harga miring murah ya kan. Ayolah deh naik aja deh, mau kemana? Kalideres. Harga berapa? Sekian kata gue gitu. Kata gue lumayan murah nih naik taksi ya kan. Daripada gue harus tidur pinggir jalan ya kan, gue habis itu ngegembel segala macam ya kan. Akhirnya gue naik taksi, gue turun di Kalideres. Dari Kalideres gue naik angkot apa naik ojek ya gue lupa. Bukan di Kalideres, gue minta abangnya lanjut ke dekat rumah gue. Akhirnya gue naik ojek sampai ke rumah gue. Dan sampai di rumah gue ya gitulah, mencoba tersenyum walaupun hati tersakiti. Dan sebenarnya sikap dia sudah agak sedikit berubah ya kan. Cuman kan di sini kondisinya gue emang menurut gue ya benar-benar bego, berjuang mati-matian untuk seseorang yang gak menghargai gue dan seseorang yang gak nganggep gue ada, dan mencoba setia untuk seseorang yang mungkin seperti tidak ingin gue ada di hidupnya. Jadi itulah cerita bucin story gue pada kali ini yang berjudul LDR, di mana gue harus mati-matian meluangkan waktu, di mana gue harus benar-benar berusaha nyamperin dia ya kan, di sana di Subang, di mana gue nyampe ngegembel di Jakarta ya kan, tidur di pinggir jalan untuk sebuah kepastian gue nyamperin dia sejauh itu. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, deket juga, cuman ya guanya aja sih yang benar-benar bego, bertahan di saat hati sudah tidak dihargai, bertahan di saat diri ini sudah tidak diinginkan. Itu dimana fase benar-benar gue ngerasa gue sangat-sangat bucin, sampai gue nggak bisa memilih atau melihat yang mana yang harus dilepas dan mana yang harus diperjuangkan. Karena sejujurnya kan suatu hubungan itu memerlukan dua orang itu harus sama-sama berjuang. Jika hanya salah satu yang berjuang, pasti itu bakal sulit banget dan bakal terasa sakit, dan itu yang gue alami pada saat itu ya kan. Oke para sahabat bucin story, mungkin segitu aja cerita bucin pada kali ini yang berjudul LDR. Dan untuk kalian semua yang ingin berpartisipasi dan menceritakan pengalaman bucin kalian bisa DM langsung, nanti gua tulis di deskripsi. Maksudnya email ya kan, email langsung di DM juga bisa, ntar gua sebut IG gua mungkin ya. Bisa email juga yang ingin berpartisipasi pengalaman bucin kalian. Dan dia segitu aja. Mari kita berbagi pengalaman bucin kita. Dan semoga kalian suka untuk yang mendengarkan kali ini, dan semoga kalian juga menikmati. Oke, thank you. Segitu aja, jangan lupa juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.